ya Bu. Hari ini kegiatan dari PKK RW 02 yaitu Posyandu Lansia. Lokasinya ada di RT 5 karena memang setiap bulannya di rolling dari RT 1 sampai RT 8 dan sekarang kegiatan ini ada di RT 5. Masih kabar. Ya, screening PTM ya. Biasanya yang penyakit lansia itu yang sering dialami biasanya darah tinggi, gula, dan pengempuran tulang. Kalau di RW 2 ini kebanyakan mereka udah mulai terkontrol karena rutin setiap bulan ke sini. Yang darah tinggi, yang gula, dan yang sekali setahun yang nggak punya gula bisa kita cek setiap sekali setahun. Kalau tahun ini udah dicek, tahun depan dicek lagi. Kalau tenaga kita cukup, kita ajak dokter ke sini. Jadi lansianya bisa konsul Pak. Kalau ada keluhan tambahan selain mereka kontrol rutin di sini. Ini 136/69 ya. Oke, 136/69 tensinya cukup baik ya. Prinsipnya tetap konsisten makan yang rendah garam, rendah lemak, rendah gula. Ibu keluhannya apa sekarang di sini punggungnya? Ini pegel mulu di beberapa hari. Punggungnya atau lehernya? Punggung sini nih belakang. Belakang sini. Rasanya enakan ya. Kalau dikerok itu rasanya enakan karena kerokan itu mengeluarkan hormon Ibu. Jadi kalau pada lansia prinsipnya adalah kita mengontrol tekanan darah tinggi dan gula ya. Mengontrolnya adalah satu yang pasti pola hidupnya. Pola hidup itu yang paling utama adalah makan dan minumnya. Bagaimana prinsipnya ada 3 ya, rendah lemak, rendah garam, dan rendah gula. Dengan mengontrol dari pola makan itu tadi, yang selanjutnya adalah mengontrol bagaimana kita konsisten terhadap makan obatnya. Karena kadang biasanya kalau misalnya obat itu paling sulit ya untuk diingatkan, untuk perhatikan setiap harinya. Jadi kalau bisa konsisten untuk makan minum obatnya. Terus yang terakhir adalah aktivitas fisiknya. Gimana para lansia tetap harus bergerak. Tidak boleh yang namanya hanya bangun, tidur, makan aja, tapi harus ada aktivitas fisik. Minimal adalah jalan sehat, jalan kaki di sekitar komplek rumah 30 menit 3 kali seminggu. Ya, keperluan itu boleh. Nanti yang itu enaknya aja deh. Ada semuanya. Terus 80? Katanya kalau saya makin sini dulu. Ada Bu. Yang banget yang mana tadi orang kali yang nggak sabar lagi. Ada dokternya kok, ada yang di sini apa? Jantung bagus. Apa? 83. Berapa tadi? Iya. Mana tinggi darah Dia namanya aja 2. Saya capek mak minum daun salam nanti berapa gelas? Jadi kalau pada tensi rendah kita harus tahu penyebabnya nih. Apakah dia punya memang lagi satu kondisinya lagi tidak fit. Yang kedua, apakah bapak atau ibu ini mempunyai riwayat anemia atau kurang darah ya. Yang ketiga, kita lihat lagi apakah memang punya riwayat tensi rendah. Balik lagi, kalau tensi rendah
kita itu bisa bantu supply dengan meningkatkan tekanan darah itu lebih mudah daripada menurunkan tekanan darah ya. Karena kalau tensi rendah ini sebenarnya prinsipnya adalah tenaganya yang harus ditingkatkan lagi dari makannya. Mungkin dari pola makannya dia masih kurang karbohidratnya atau sumber energinya dari nasinya, kentang, ubi ya, ataupun mungkin dari proteinnya. Apakah proteinnya kurang atau tidak? Protein itu dari mana? Dari telur, ayam, ikan juga. Sama mungkin gulanya sudah cukup atau tidak. Tapi pada lansia ini tadi tensinya 100/70 itu sebenarnya belum dikatakan rendah. Tensi rendah itu di bawah 90/60. Jadi ini masih dalam batas normal. Jadi kalau dikatakan tensi tinggi itu berapa sih? 140 atau 90 ya, 140/60. Tapi kalau tensi rendah itu di bawah 90/60 gitu. Jadi tinggal kita lihat dulu aja penyebabnya apa. Dari makan, kurang darah, atau memang lagi sedang tidak sehat, atau kita cari tahu sebenarnya penyebab utamanya ya. Hari ini alhamdulillah kita hadir ada dokter dari Puskesmas Kecamatan Cipayung. Hari ini ada nggak yang tensinya tinggi? Ada yang tinggi? Aman tensinya? Bagus ya? Satu ada waspada Pak. Iya. Ya ada yang ya. Jadi ini Pak. Yang penting nih, walaupun tinggi, yang penting kita tetap ikuti apa yang sudah pesan dilakukan oleh dokter ya. Kalau memang sudah mendapatkan obat yang tinggi, itu harus diminum setiap hari. Yang paling penting ibu kondisi rumahnya jangan lembab. Cuci hidung itu cairan steril nanti Kalau sebelumnya tensinya normal apa rendah atau gimana? Tinggi ya. Terus kalau saran dari dokter katanya gimana? Ya obatnya rutin ya. Kalau seandainya ada yang asap rokok di rumah, jangan deket-deket ibu ya. Itu salah satunya, nanti pencetusnya nanti bisa ini sinusnya kambuh. Bocor. 46 ya. Jangan tinggi badan. Sini dikit lagi ya. Maaf Ibu geser sedikit aja ya. Sehat ya Pak. Oke. 146. 146. Udah makan belum tuh Mbak Titi? Udah, makan telur sama 74. Umurnya 55 tahun udah. 52. Punya keluhan apa kalau udah? Berapa tadi? 52. Ini sini ngilu aja gini. Ngilu. Pundaknya ngilu aja. Oh. Karena nyuci kali capek. Ikut posyandu lansia rutin tiap bulan? Oh, rutin. Kalau bulan lalu tensinya itu rendah, tinggi atau gimana? Normal. Oh, normal. Normal. Oh, mudah-mudahan normal terus ya. Ya, amin. Iya. Udah di sini BRT. Oh iya, udah di sini kayaknya. Itu tuh. Ntar dulu nih. Mani, saya mana siapa Mani? 43. Ambil juga langsung aja. Kalau mau dijemput nggak bisa biar. Nah, ini lansia. Ini mau Ini remaja Pak. apa yang mau diperiksa? Saya banyak banget keluhannya, tapi bukan masalah hati. Nggak pernah tinggi. Nanti kemana ke yang ini ya? Rupanya apa bos itu ya? Bawa yang lama seperti itu. Wah, Bu RT ikut pos ini juga. Iya dong, Oh. harus ikut rutin setiap ada penimbangan. Kalau nggak dalang pasti ikutan nimbang. Ngajak keluarganya juga. Oh, nyatain keluarganya ya. Iya, Kalau bulan lalu itu tensinya rendah apa normal? normal. Alhamdulillah nggak pernah tinggi. Alhamdulillah normal. Terus
gimana, Bang? Tensinya tinggi juga. Tinggi. Berapa katanya? Tahu berapa ya? Ah, itu ada ya? Ada saran nggak dari dokter? Belum ada. Saya mau Belum. tanya sama dokter ini. Oh, mau ditanya gitu. Ini emang sakit apa sih, Bang? Rematik. Rematik ya? Ya. Tadi ikut gerakan-gerakan senam itu sama Ibu Ya. RW? Ya. Ikut? Itu ngapa tangannya bengkak? Tinggi dikit ya. Kadang tensi 140, kadang 141, naik 1. Oh, kemarin bulan kemarin juga rutin berarti ya? Pernya berapa tuh? Wah, tinggi. Kemarin 90. Apanya? Sekarang Sekarang? 96. 96? Kemarin 90. Hah? Biasa aja. Saya mendapatkan seorang lansia ibu, usianya masih sekitar di rentang 60 tahunan, tapi gula darahnya di atas 500. Di atas 500 ya, itu berarti menandakan sudah masuk apa ya, bisa bilang waspada atau sangat emergensi. Kenapa? Normalnya gula darah itu di bawah 200. Kalau di atas 500 itu kita dokter sudah harus was-was dan sudah harus memberikan intervensi khusus terhadap ibu tersebut. Karena yang namanya gula itu yang paling kita takutkan adalah satu, tiba-tiba bisa menjadi gagal ginjal akut ya. Terus yang kedua, mungkin aja adanya serangan jantung tiba-tiba, atau yang paling berbahaya adalah stroke ya, karena penyebab stroke, gagal jantung, terus gagal ginjal itu adalah yang keroknya adalah tekan darah tinggi dan gula. Sedangkan ibu ini gulanya di atas 500 dan masih konsumsi obatnya belum teratur. Terus juga belum memahami obat mana yang harus diminum. Malah memilih-milih, obat mana yang enak malah dikonsumsi saja. Jadi kalau bisa para kader, para dokter, tenaga kesehatan dan juga lingkungannya memperhatikan terhadap masyarakatnya yang mempunyai gula darah tinggi seperti ibu ini yang di atas 500. Lalu juga untuk tekanan darah tinggi di atas 180/100 itu juga harus perlu kita perhatikan dengan seksama, karena takutnya ketika pembuluh darah dengan tekanan yang tinggi ini bisa menyebabkan pecah. Pecahnya ini yang sangat berbahaya di bagian otak, yaitu menyebabkan stroke gitu. Ibu udah makan? Udah ya. Ini namanya gula darah sewaktu ya Bu. Kecuali kalau ibu dari tadi malam belum makan, baru gula darah puasa ya. Kita screening sekali setahun cek gula. Kalau normal berarti nggak ada gula. Tapi kalau ada gula, kita cek lagi puasa sama 2 jam puasa ya. Oke. Kita cek gula darahnya. Sedikit ya Bu. Tinggi. 98 gula darahnya ya. Udah makan belum? Udah tadi. Kalau itu normal atau gimana dok? Normal. Normal. Cuma agak rendah karena ibu kepagian ya makannya ya. Ya, gitu. Ntar kalau cek gula tahun depan lagi. Mana tadi ya? Ini 98 ya. Tensi bagus, gula bagus ya. Oke. Udah, nggak ada keluhan ya. Ya, sehat-sehat Bu. Nanti ketahuan. Dia menenangkan diri dulu Bu. Dia malah di-shoot dia. Dia malah di-shoot dia. Saya jangan jawab. Tapi walaupun kita pasti Iya betul-betul. bisa 80 Oh udah, berapa? 70. Satu tinggi badannya belum.
hari ini? Ya siap, saya monitoring posyandu lansia RW2 saat ini. Alhamdulillah ya, makin hari lansianya makin banyak tambah. Terus pelayanan kesehatan juga bertambah dari puskes kecamatan juga gabung puskes kelurahan ya Pak ya. Mudah-mudahan ke depan makin baik dan makin baik untuk pelayanan warga di RW2 khususnya juga Kelurahan Cilangkap. Oke, harapannya saya Dr. Ian dari Puskesmas Cipayung, semoga Bapak Ibu sehat selalu dengan prinsipnya adalah satu, bagaimana cara kita menjaga pola hidup sehat, bersih ya, dengan dari makan, minum, lingkungan sekitar rumahnya, dan juga yang kedua adalah konsisten mengetahui penyakitnya secara dini dan juga minum obat tepat waktu dan sesuai dengan anjuran dokter pastinya. Dan yang ketiga adalah aktivitas fisik yang cukup untuk memberikan energi bagi tubuhnya. Dan yang terakhir adalah tetap bahagia ya, karena kuncinya dengan hidup bahagia, sehat, kita bisa memberikan energi positif terhadap lingkungannya. Harapan saya untuk para lansia di RW 02 sehat semua, tetap semangat dan selalu datang setiap ada kegiatan posyandu lansia di RW 02.